Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Selamat siang teman-teman. Kali ini sudah habis luhur ya. Kebetulan tadi saya pagi lagi ada acara, jadi saya bikinnya siangan. Biasanya kan pagi tuh. Nah teman-teman, kali ini saya akan kemarin saya akan cerita nih ya. Kemarin tuh saya lagi bingung mencari makanan, saya bosen banget masak telur gitu ya. Nah akhirnya saya menemukan untuk sahur gitu ya. Jadi saya semalam itu beli beli mie tanpa mie. Jadi saya bilangnya ke abangnya gitu, Bang beli mie dong, tapi jangan kasih mie, tapi tambahin sayuran, tambahin telur, dan tambahin ati ampelannya, saya bilang gitu. Nah sama dia udah deh dibikinin, ada telur, ada jagung nih, jagung baby. Sebenarnya jagung baby ini karbonya agak tinggi ya teman-teman, nggak boleh, tapi kita bolehnya terbatas ya, paling 50 gram aja. Kemudian yang bagus itu yang rendah itu sawi hijau, sawi putih itu rendah karbonya. Kol ini juga boleh. Lalu ini ada kembang kol juga boleh. Jadi ini semuanya aman buat orang yang ingin sembuh dari diabetes tanpa obat. Jadi bagi Anda yang baru datang di channel saya, jadi channel saya ini membahas diabetes, penyembuhan diabetes tanpa obat. Dengan perubahan nutrisi, low karbo, zero karbo kalau bisa, tapi itu susah. Tapi kita usahakan ya. Jadi makanan-makanan yang untuk penyembuhan diabetes itu adalah makanan-makanan yang rendah karbo. Contohnya seperti ya ini sayur. Kemudian hewan itu sangat rendah karbo, bahkan bisa dibilang nol karbo ya. Yang paling bagus itu hewani yang benar-benar daging yang real, jangan yang olahan seperti kayak bakso, kayak sosis itu karena sudah diolah, pastinya sudah ditambah-tambahin tepung dan lain-lain. Jadi yang bagus itu ya yang asli. Cuman kalau kita itu makan yang asli terus itu pastinya bosen kan. Ya sesekali gak apa-apa lah nih. Nah contohnya kayak saya semalam itu bingung gitu mau makan apa ya. Akhirnya saya pesan itu tadi, beli mie goreng tanpa mie. Telurnya dibanyakin, kemudian ati ampelannya dibanyakin, kemudian baksonya dibanyakin. Tapi baksonya abang-abang itu biasanya teman-teman ya yang dijual-jual itu ya karena mereka jualan mau cari untung pastinya mengandung tepung ya kan. Nah sebaiknya kita jangan minta bakso yang banyak, mending ati ampela, kemudian ayam, ada ayam suwirnya juga semalam itu, dan ternyata itu enak gitu loh. Nah terus pagi tadi saya akhirnya jalan ke pasar, saya belanja ini. Saya kepengen niru nanti. Nah ini udah saya siapin. Ini kol putren ya, namanya putren ya kalau di Jawa. Kemudian ini belum kol. Dan ini tadi itu paha ayam ini 1 potong. Kalian kalau misalnya kepengen banyak boleh ya, ayam tuh boleh, aman banget. Kecuali Anda punya sakit gagal ginjal, liver, itu beda lagi ya teman-teman ya. Ini untuk orang yang hanya diabetes saja, gulanya tinggi, itu boleh meniru ini. Tapi bagi Anda yang punya keluhan lain seperti ada masalah di liver, jantung, kemudian ginjal, nah itu saya sarankan untuk ikut bimbingan khusus. Kami buka diet mentoring. Di situ nanti akan dibimbing menu pagi, siang, sore, apa aja yang boleh dan apa aja yang tidak boleh. Dan insya Allah dijamin, insya Allah, karena menurut pengalaman saya pribadi atau pengalaman saya membimbing klien-klien selama ini itu mereka itu pada gula darahnya normal, turun. Bahkan mereka itu belum ketemu saya, hanya mengikuti video saya aja sudah banyak testimoni yang gula darahnya tuh turun normal tanpa obat.
subhanallah ya, semua itu dari Allah ya. Kita hanya ikhtiar ya teman-teman ya. Jadi diet keto ala Zuma Herbal ini hanyalah ikhtiar manusia, sedangkan yang berperan menyembuhkan penyakit itu adalah Gusti Allah. Oke teman-teman, ini saya bacakan ya. Ini saya dapat chat dari seorang ibu. Ya Bu, maaf saya tak cerita ya Bu. Sebetulnya saya sudah kena DM itu udah kurang lebih 10 tahun. Gula darah paling tinggi 355. Waduh, 355 itu sudah merusak organ-organ loh Bu. Itu sudah makan. Jadi saya sudah makan 355. Rutin minum obat Renabetik. Saya nggak tahu ya Renabetik ini produksi siapa, saya nggak tahu. Tapi ini saya dapat dari chattingan seorang ibu, fans saya yang suka nonton YouTube Zuma Herbal. Tapi kok nggak turun-turun, gula puasa itu selalu 220, 243. Itu tinggi ya Bu ya. Sampai sekarang telapak kaki terasa panas, cekit-cekit, kaku. Kemudian dari bulan Oktober 2020 saya lihat video ibu di YouTube, terus saya ngikuti video ibu. Gula darahnya udah di bawah 200. Alhamdulillah beliau ini mengikuti pola diet low karbo ala Zuma Herbal. Ternyata gula darahnya bisa turun menjadi 200, tapi kaki saya masih terasa panas. Saya udah nggak makan nasi selama 2 bulan, sudah ngurangi karbo. Insya Allah ya Bu, besok saya mau ikut. Nah itu teman-teman ya. Jadi begini ya, penyembuhan diabetes itu satu-satunya itu hanya kita harus mengurangi karbo yang masuk. Kalau Anda itu berobat pakai suntik insulin, minum obat-obatan kimia seumur hidup, memang itu harus seumur hidup kan. Dulu kakek saya, nenek saya maksudnya, ibu saya juga gitu. Beliau sudah suntik insulin, sudah minum obat, tapi karena makanannya itu nggak ngerti, masih tetap makan karbo seperti pisang. Nah banyak banget orang yang chat ke saya bilang dia itu sudah berobat di, saya nggak nyebutin namanya ya, pokoknya orang itu sudah terkenal, tapi beliau ini masih disuruh makan kentang loh. Bayangkan, kentang itu karbonya sangat tinggi teman-teman ya, jadi jangan salah. Jadi disinilah letak kita belajar apa aja itu nutrisi yang karbohidratnya itu rendah. Dan itu banyak banget orang yang nggak tahu atau memang nggak mau tahu, itu banyak banget sampai sekarang, sehingga penderita diabetes itu nggak bakal sembuh-sembuh karena masih makan kentang. Malah dianjurkan disuruh tiap hari makan jus kentang mentah 2 kali sehari. Lah itu secara logika aja kalau bagi saya nggak masuk akal ya. Orang diabetes itu kelebihan gula, masa disuruh minum gula? Kentang itu adalah karbohidrat teman-teman. Walaupun kentang mentah dan kentang matang itu beda, indeks glikemiknya itu memang lebih tinggi dari kentang yang sudah direbus. Tapi bagaimanapun juga kalau sudah masuk ke tubuh kita itu berarti gula sudah masuk. Tetap aja gula sudah di dalam tubuh kita. Nah, kerja insulin jadi apa? Jadi melimpah ruah. Jadi pankreasnya jadi capek mengolah gula-gula tersebut gitu ya. Terus ada juga orang yang disarankan nih. Beliau ini sakit diabetes, kemudian sakit jantung juga. Nah, dia disarankan oleh pembimbingnya itu suruh makan pisang. Setiap hari suruh makan pisang. Masya Allah, saya bilang gitu. Anda itu sakit diabetes kok makan pisang sehari 2 kali, itu sama dengan bunuh diri, saya bilang gitu. Karena pisang itu teman-teman ya, 1 butir pisang, 1 buah pisang itu loh, itu sama dengan nasi sepiring. Karbohidratnya itu kalau 100 gram pisang itu sama dengan nasi 100 gram. Nasi 100 gram itu 22
23, sedangkan pisang itu bisa 26, 27. Nah, berarti sangat tinggi kan pisang itu. Ya itulah teman-teman ya, kalau nggak tahu ya akhirnya kayak gitu. Jadi setelah saya mendalami keto, saya baru terbuka hati saya. Jadi saya tahu, oh ternyata pisang, kentang, ubi, singkong itu karbohidrat semua, itu adalah racun bagi orang yang diabetes. Jadi orang diabetes itu harus makannya low karbo ya. Jadi begitu ya teman-teman, saya nggak panjang lebar. Bagi Anda yang baru datang, silahkan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Nah ini adalah porsi satu hari saya ya. Ini adalah saya, Anda nggak bisa meniru karena berat badan saya dan berat badan kamu itu beda. Kegiatan saya dan kegiatan Anda juga beda. Saya pagi-pagi sudah jalan ke pasar, bawa kiri kanan tuh sekitar 2 kilo, 2 kilo. Pokoknya berat banget. Nah, Anda bisa begitu gak? Kalau bisa berarti sama saya. Boleh ngikutin ini menunya. Ini bisa, hewannya ini bisa ditambah lagi kalau masih mau ya. Kalau saya sudah cukup, ini sudah kebanyakan. Oh ya, kemarin saya juga dapat telepon dari seorang member saya, Ibu Sawia ya. Beliau pakai ini suara karena beliau tuh maaf kelihatannya sudah burem. Beliau bilang, Bu, saya kok lemes banget badannya, tolong Bu kasih solusi. Nah begini ya teman-teman, bagi yang pemula itu biasanya takut untuk makan hewani banyak-banyak, itu takut kena asam urat, takut kena kolesterol. Padahal sudah sering dijelaskan ya bahwa kita makanannya itu tanpa karbo, kita makan hewan tinggi banyak itu boleh karena kita tidak makan karbo, karbonya rendah. Tapi kalau kita itu masih makan ayam dicampur nasi, dicampur tepung ya itu nggak boleh, itu yang bikin asam urat. Jadi yang bikin asam urat itu sebenarnya bukan hewannya teman-teman, bukan lemaknya, bukan, tapi adalah karbohidratnya itu yang bikin glikasi atau pelengketan antara protein, lemak ketemu karbo, itu akan terjadi pelengketan, akhirnya terjadilah sumbatan atau plak-plak, yaitu yang disebut kolesterol jahat, akhirnya tensinya tinggi. Itu semua itu sumbernya sebenarnya dari karbo. Nah oke teman-teman, apalagi yang ditanyakan? Oh iya, ada juga nih yang cerita ke saya, ibu dari Batam, saya lupa namanya ya, baru masuk 2 hari kemarin di grup saya, di member Diet Mentoring Zuma Herbal. Beliau cerita, kenapa ya Bu, saya sudah gak makan nasi, sudah 2 bulan, sudah ngurangin karbo, tapi kenapa gula darah saya gak mau turun? Terus saya tanya, dia cerita lagi, oh ya Bu, saya makan ini. Nah dia itu makan kurma itu bermerek, yang mereknya itu nggak tahu mereknya apa, dan itu disarankan katanya boleh untuk orang diabetes. Kurma itu bagus karena sunnah Nabi, ya memang kurma itu sunnah Nabi, tapi kan Nabi kan nggak diabetes ya kan, logikanya kan begitu teman-teman ya. Jadi kita memang nggak bisa niru seseorang yang orang itu beda dengan kita, itu nggak bisa ya. Boleh, itu memang sunnah bagi orang yang sehat, itu sangat bagus. Jadi kurma di sini saya tegaskan sangat tinggi karbonya ya teman-teman, nggak bisa ya. Kalau Anda gula darah sudah rendah, sudah normal, misalnya sekarang gula darah sudah 145, gula darah sewaktu, itu boleh makan kurma, silahkan nyobain aja 1-2 butir gitu ya, boleh. Tapi bagi gula Anda yang masih 300, di atas 300 itu jangan ya, stop dulu. Kemudian ibu itu juga cerita dia dianjurkan minum madu. Madunya itu juga madu yang bagus, madu yang aman buat orang diabetes. Kalau madu itu manis, itu pasti nggak aman ya Bu ya, kecuali madu itu nggak manis, pahit. Nah itu baru saya percaya ya. Walaupun madu itu harganya 1 juta sebotol, dan itu di situ dianjurkan untuk orang yang diabetes, katanya untuk radang pankreas, tetap aja Anda harus ngecek
Berapa karbohidrat dari madu murni? Semakin dia murni ya semakin murni dong gulanya ya kan? Otomatis kan gitu, semakin banyak karbohidratnya. Nah, oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan sampai jumpa.